Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Fakultas Teknik UNESA. Hari ini kita kembali lagi dengan program terbaru dari Fakultas Teknik, yaitu ada Technopods Logic On. Nah, untuk bintang tamu hari ini ada bintang tamu yang sangat keren, yaitu ada dari Bapak Rifki Firmansyah STMT PhD selaku Kaprodi dari Program Studi Teknik Elektro gitu. Boleh perkenalan dulu Bapak? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya diundang podcast oleh teman-teman dari Fakultas Teknik untuk menyampaikan ya apa aja program-program dari Teknik Elektro seperti apa. Perkenalkan, saya Rifki Firmansyah PhD. Saat ini diamanai sebagai koordinator program studi S1 Teknik Elektro Universitas Negeri Surabaya. Wah, terima kasih Bapak sudah menyempatkan hadir untuk menjadi salah satu narasumber dalam program Technopods Logic On kali ini. Nah, sebelum kita membahas pembahasan yang lebih serius khususnya tentang prodi Teknik Elektro, saya mau kasih satu pertanyaan receh gitu Bapak. Kalau misalkan Bapak Rifki disuruh memilih, mending memilih listrik mati satu hari atau internet satu hari Bapak? Ya tentu kalau bilangnya seperti itu saya milih internet mati satu hari. Aduh, kenapa tuh? Iya. Kalau listrik mati satu hari Mas, Yeah. itu akan berdampak pada aktivitas kehidupan kita. Ya, betul. Sekarang itu semua teknologi yang ada itu pasti butuh listrik Mas. Ya, betul. Kalau nggak ada listrik misalkan sekarang kita nggak bisa podcast, Ya, nggak bisa rekam benar. segala macam. Ya. Tapi kalau nggak ada internet kita nggak bisa live TikTok Bapak. Paling nggak kita bisa rekaman, Iya. bisa share. Iya. Kemudian juga kita tidak bisa melakukan aktivitas yang lain. Ya. Kita dosen, mahasiswa butuh laptop. Laptop juga bisa aktif dari listrik. Iya. Komunikasi juga seperti itu. Kalau nggak ada listrik kita tidak bisa menggunakan HP kita, smartphone kita. Ya. Kemudian teknologi-teknologi yang lain, penerangan, AC, kipas dan lain sebagainya itu butuh listrik. Sehingga bisa kita simpulkan betapa besarnya Ya, peran betul. teknologi elektro ini untuk kehidupan Kehidupan sehari-hari sehari-hari. kita. Seperti itu. Jadi menurutnya Bapak Rifki, kalau misalkan disuruh memilih antara mending listrik mati satu hari atau internet satu hari, Bapak Rifki memilih lebih internet satu hari Ya, karena internet mati satu hari. ya, karena menurut beliau kalau misalkan listrik mati satu hari akan menimbulkan kemacetan hidup gitu Ya, istilahnya. jadi kehidupan sehari-hari kita akan ya Sedikit terganggu ya, gitu. Nah, kita akan membahas tentang program studi teknik elektro. Mungkin karena Bapak sebagai kaprodi, sebenarnya teknik elektro itu apa sih Pak? Jadi teknik elektro itu ya pada dasarnya kita itu mempelajari hal-hal dasar ya Yeah. berkaitan dengan dasar kelistrikan, kemudian dasar telekomunikasi, robotik, AI ya sampai dengan energi terbarukan. Kita mempelajari teknologi-teknologi terbaru saat ini. Yeah. Ya, kemudian tidak hanya kita mempelajari teorinya saja, tapi juga ada praktek di dalamnya. Ya. Jadi mahasiswa S1 Teknik Elektro UNESA juga didorong untuk menerapkan ya teori itu ke teknologi. Jadi mereka harus bisa menerapkan itu ya sehingga nanti mereka itu bisa berinovasi ya kreativitas agar menciptakan teknologi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi untuk teman-teman di luar sana, jadi teknik elektro ini nggak cuma tentang kabel dan listrik. Jadi ada beberapa hal yang bisa dipelajari dari robotik, Ya, terus ada instrumen, sensor, ya, kemudian energi terbarukan, semua kita pelajari. Nah, kalau misalkan boleh menjelaskan apa sih Pak yang bikin teknik elektro UNESA ini spesial daripada teknik elektro yang lain? Gitu? Jadi di teknik elektro UNESA seperti yang saya sampaikan tadi tidak hanya belajar tentang teorinya saja, Ya. tapi mahasiswa juga didorong ya untuk praktek dan membuat proyek. Banyak proyek yang sudah dihasilkan oleh teman-teman di prodi S1 Teknik Elektro itu. Kalau misalkan dikasih contoh satu produk, kira-kira proyeknya apa ya?
Nah, misal ketika teman-teman kemarin magang di Ya. industri, jadi magang di industri harus menghasilkan mini project yang berdampak untuk industri tersebut. Jadi teman-teman membuat robot ya untuk menginspeksi dalamnya pipa. Jadi robot itu bisa bergerak masuk ke dalam pipa yang panjang gitu. Kalau manusia nggak mungkin nih, kalau misalkan pipanya kecil, pipanya besar mungkin aja. Ya. Tapi kalau pipanya kecil mereka nggak bisa. Nah, dengan bantuan robot ini ya pastinya diintegrasikan dengan kamera dan lain sebagainya, maka dia bisa mengetahui dalamnya pipa seperti apa. Bagian mana yang berkarat, Ya. bagian mana yang ada crack, bagian mana yang las-lasannya itu sudah bermasalah dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh proyek. Contoh yang lainnya, mahasiswa juga membuat monitoring sistem kelistrikan. Jadi di beberapa industri kemarin mereka magang itu juga membuat itu. Jadi dia bisa tahu ya listrik ini digunakan berapa dayanya. Kemudian kalau ada masalah, masalahnya di titik mana dan lain sebagainya. Jadi banyak proyek yang sudah dihasilkan oleh teman-teman yang berdampak bagi industri secara langsung. Tidak hanya proyek yang berhenti di meja perkuliahan, tapi proyek itu benar-benar berdampak dan berkelanjutan untuk benar industri. sekali itu. Nah, dari praktek-praktek tersebut, kira-kira prakteknya banyak banget nggak sih Pak kalau dibanding dengan teori yang diberikan selama perkuliahan? Ya, untuk praktek cukup banyak. Jadi semua konsentrasi yang ada di teknik elektro itu ada 4 ya, telekomunikasi, kemudian sistem kontrol, kemudian ada power, tenaga, dan terakhir adalah elektronika. Semuanya ada praktek dasarnya dan juga ada praktek lanjutannya. Dan juga ada praktek-praktek lain yang berkaitan dengan basic science seperti praktikum fisika dan lain sebagainya. Jadi cukup banyak praktek yang ada di teknik elektro yang mana itu mendukung mahasiswa untuk membuat proyek-proyek yang saya ceritakan tadi. Menyinggung tentang praktikum fisika nih Pak. Kalau misalkan mahasiswa baru, tapi dia itu masih minim pengetahuan untuk masalah fisika dan perhitungan, apakah aman Pak kira-kira untuk masuk ke teknik elektro? Tenang aja, sangat aman Mas. Sangat Jadi, aman teman-teman. Ya, sangat aman. Jadi yang namanya kita mahasiswa masuk itu syaratnya nggak harus jenius, nggak harus cerdas di awal Mas. Semuanya itu adalah ada proses belajar di situ. Yang terpenting itu punya semangat belajar, ya, konsisten, tidak mudah menyerah dan mau coba terus Mas, seperti itu. Jadi aman. Jadi untuk teman-teman di luar sana, khususnya untuk mahasiswa baru, jangan takut untuk masuk teknik elektro UNESA, karena walaupun teman-teman masih belum fase gitu ya untuk di perhitungan dan di fisika, teman-teman masih bisa masuk ke teknik elektro karena pasti bakal diajari dari perhitungan dasar sampai perhitungan lanjutan. Begitupun dengan prakteknya teman-teman. Nah, mungkin pertanyaan receh sekali lagi nih Pak. Banyak yang bilang kalau anak elektro itu jenius tapi suka begadang. Itu mitos atau fakta Pak? Dan kira-kira kenapa kalau misalkan begadang gitu Pak? Jadi kalau saya jawab itu setengah mitos setengah fakta. Waduh, setengah mitos setengah fakta. Jadi kalau jenius sebenarnya di awal itu syaratnya nggak harus jenius. Syaratnya di awal tidak harus jenius. Yang penting dia mau belajar. Di situ ada proses pembelajaran, mereka nanti akan mengetahui hal-hal dasar tentang elektro. Ya. Kemudian berkaitan dengan begadang. Sebenarnya itu kalau manajemen waktunya bagus bagi mahasiswa, insya Allah nggak ada yang namanya begadang. Semua itu bisa dilakukan di waktu pagi sampai sore hari. Namun kenyataannya ada nih mahasiswa yang memang dia begadang. Kenapa? Karena kadang dikejar deadline Mas. Deadline project dan sebagainya. Mau gak mau dia harus lembur untuk mengerjakan itu. Ada istilah menarik Mas. Jadi mahasiswa yang masuk teknik itu tidak akan mimpi buruk Mas. Tenang aja. Kenapa? Gimana bisa mimpi, tidur aja nggak bisa. Karena begadang teman-teman. Karena saya sebagai mahasiswa teknik juga dulu waktu awal-awal semester juga jarang tidur karena banyak deadline gitu ya. Tapi tenang aja, kalau manajemen waktunya bagus, insya Allah tidak akan begadang. Tenang aja. Tidak akan keteteran juga. Karena mungkin waktu awal-awal nanti mahasiswa baru itu pengen banyak ikut organisasi, pengen ikut komunitas. Ya. Nah,
mungkin pertanyaan selanjutnya nih Pak. Kan sekarang kan ranahnya itu lebih ke AI, ke Ya. IoT, smart Hmm. device. Nah, Hmm. teknik elektro ini posisinya di mana nih Pak? Ya, jadi sekali lagi posisi teknik elektro berkaitan dengan pengembangan teknologi modern saat ini. Elektro ini pijakannya, dasarnya. Oke. Nggak ada dasar elektro, pasti penemuan tentang AI dan sebagainya itu nggak akan pernah ditemukan. Oke. Dasarnya ini dulu. Dasarnya ini ditemukan elektro, maka berkembanglah teknologi modern itu tadi. Ya. Jadi teman-teman yang mau belajar tentang teknologi modern, maka masuk dulu teknik elektro untuk mempelajari Dasar-dasarnya dulu. Oke, baru nanti bisa mengembangkan. Lalu bisa bikin project yang Benar berdampak banget. dan berkelanjutan untuk Ya, perusahaan dan untuk masyarakat. benar banget. Nah, menurut Bapak nih, kan ini rata-rata mahasiswa baru nantinya ini kan Gen Z nih Pak. Nah, apakah cocok untuk masuk teknik elektro Pak? Ya, jadi Gen Z ini kan berkaitan dengan pengembangan teknologi ya. Ya. Mereka teman-teman yang berinovasi, kreatif, aktif dan lain sebagainya. Maka sangat cocok mereka ini untuk ya belajar teknik khususnya teknik elektro untuk mengembangkan teknologi tadi karena mereka itu sangat senang dengan tantangan. Ya, betul. Nah, sangat senang dengan tantangan. Maka banyak tantangan yang perlu diselesaikan yang berkaitan dengan teknik elektro. Nah, mungkin buat teman-teman di luar sana yang mungkin ada satu kejanggalan waktu misalkan di jalanan umum atau lagi di rumah, tetapi belum bisa nih buat nge-solve atau memperbaikinya. Nah, bisa nih untuk masuk ke teknik elektro. Dari teknik elektro ini teman-teman bisa dapat belajar buat untuk memperbaiki sesuatu, untuk mengembangkan produk dan proyek-proyek yang akan datang gitu nih Pak. Nah, mungkin kalau bicara masa depan, bidang elektro ini yang lagi naik daun ini apa aja? Ya, jadi sempat saya singgung juga kalau di elektro itu ada yang namanya EV ya, electric vehicle ya, Oh ya, listrik ya. Itu sekarang kita sering melihat ya di jalanan-jalanan ya. Mungkin beberapa tahun yang lalu jarang sekali dia, tapi akhir-akhir ini banyak sekali. Itu ada peran elektro pastinya ya, pasti digerakkan dengan listrik ya kan. Pasti ada. Kemudian robotik juga gitu, semakin berkembang dengan kombinasi dengan AI ya dan juga automation. Itu sangat berkembang. Dan juga energi terbarukan itu juga lagi berkembang ya, di mana teknologi baterai yang semakin murah tapi daya simpannya semakin besar ya, daya simpan semakin besar semakin murah, termasuk juga panel-panel solar surya itu semakin lama juga semakin murah dengan kapasitas yang besar. Ini menunjukkan ada perkembangan teknologi modern yang berkaitan dengan teknik elektro. Oke. Nah, mungkin dari teman-teman mahasiswa yang sudah masuk di teknik elektro, ada nggak ya Pak proyek yang bikin bangga dari teknik elektro yang mungkin bisa menembus peringkat nasional atau internasional gitu? Ya, jadi kalau menembus peringkat nasional kita bisa lihat kompetisi atau perlombaan yang diadakan oleh kementerian ya. Di situ ada kontes robot Indonesia, ada kontes robot terbang Indonesia, ada kontes kapal Indonesia. Alhamdulillah mahasiswa dari prodi S1 Teknik Elektro juga turut ikut atau berperan ya di dalam tim-tim tersebut. Dan setiap tahun mesti ada medali Mas, mesti ada yang menyabet juara. Iya, juaranya berjuara. Contoh kemarin tahun 25 itu ada yang juara 2 KKI kontes kapal Indonesia. Ada juga yang juara 2 di KRTI kontes robot terbang Indonesia. Tidak hanya di robotik Mas, tapi juga di kompetisi KMHI itu ada anak elektro juga. Oh iya, alhamdulillah. Mereka juga berperan di situ ya. Mereka juga punya kontribusi di KMHI itu, dan alhamdulillah kemarin yang dimotori oleh teman-teman jurusan teknik mesin ya, prodi teknik mesin. Nah, itu juga menyabet juara juga ya, nasional juara 2. Tidak hanya itu Mas, di PIMNAS juga kita ada teman-teman mahasiswa S1 Teknik Elektro juga berperan di situ, punya kontribusi di situ. Tiap tahun dapat medali Mas. Waduh, bisa diingat nih teman-teman, tiap tahun 24 itu dapat perak Mas.
Ya. kemudian 25 dapat perunggu. Itu juga ada dan anak teknik elektro di dalamnya. Jadi kalau ditanya prestasi pasti ada, tiap tahun pasti ada di semua kompetisi yang ada kaitannya dengan elektro. Bahkan di Timnas kemarin 4 kelompok ini ya, 3 di antaranya mesti ada anak elektronya mas, yang lolos Timnas. Iya mesti ada elektronya. Alhamdulillah. Ya semoga di tahun ini juga teman-teman dari teknik elektro juga masih berkontribusi dalam kompetisi nasional mahasiswa. Jadi mungkin untuk di PIMNAS kan kebanyakan nih dari mahasiswa kan idenya tentang AI, IoT gitu Ya. ya Pak. Makanya mungkin dari setiap tim itu banyak yang mengambil jurusan dari anak teknik elektro untuk melengkapi dari ide-ide proyek tersebut gitu teman-teman. Nah, mungkin waktu Bapak jadi mahasiswa dulu nih, pernah salah nyambung kabel nggak Pak? Jadi pastinya pernah mas. Pastinya pernah. Nggak cuma salah nyambung kabel, kesetrum juga pernah. Waduh, kesetrum teman-teman. Namun itu wajar mas dalam proses pembelajaran Ya. anak teknik ya, apalagi kan teknik elektro itu wajar sekali ya. Yang penting justru dari kesalahan itulah kita banyak belajar. Mas. Oke, betul. Dari kesalahan itu kita banyak belajar, kita banyak pengalaman, kita akan akhirnya tahu rangkaian listrik itu seperti apa ya kan, sistem pengamanan itu seperti apa, cara kerja sistem secara keluar seperti apa dan lain sebagainya. Kita belajar dari kesalahan itu gitu. Ya, betul. Jadi pesan saya adalah jangan takut salah dan jangan takut mencoba, terus mencoba untuk memperbanyak pengalaman ilmunya. Ya. Nah, menurut Bapak nih, skill yang paling tinggi dan yang paling penting buat anak elektronik sekarang apa? Skillnya mas, yang pertama itu adalah ini berkaitan dengan soft skill dulu ya. Ya. Kalau soft skill itu ya komunikasinya harus bagus. Komunikasi. Kemudian jangan belajar sendiri, harus belajar bersama-sama, kelompok, Ya, kerja harus tim. kelompok. Karena itu nanti dapatnya adalah timbal kerja Oke, kelompok teamwork. itu ya. Ya. Komunikasi itu kemudian disiplin. Disiplin. Ya, kalau misalkan ada tugas ya dikerjakan, jangan sampai nggak dikerjakan. Kemudian kalau waktunya kuliah juga jangan terlambat, harus datang tepat waktu dan seterusnya. Ya. Kemudian manajemen waktu harus bisa diatur, mana waktunya untuk organisasi, mana waktunya untuk perkuliahan. Semuanya harus dapat nih. Ya. Jangan cuman organisasi, kuliahnya lupa. Jangan cuman kuliah nggak ada pengalaman organisasi, Organisasi, tapi ya. harus dua-duanya itu berjalan secara Bersama, bersama. Itu soft skill. Kalau hard skill ya kalau berkaitan dengan perkuliahan yang hal-hal dasar misalkan kayak matematik, kalau kemudian fisika dan lain sebagainya itu perlu diasah lagi. Kalau misalkan di SMA pernah dipelajari ya itu diasah lagi kemudian dikembangkan ketika perkuliahan. Oke, Itu mata kuliah basic yang membantu ya mata kuliah bidang elektro nantinya itu. Nah gitu teman-teman. Jadi skill-skill penting dari mahasiswa yang perlu dikembangkan waktu perkuliahan itu ada komunikasi, Ya, terus benar. teamwork, Ya, disiplin, Disiplin. dan manajemen time, Ya, waktu, manajemen time, ya. waktu. Lalu untuk hard skillnya mungkin teman-teman nanti akan lebih belajar tentang perhitungan numerik gitu. Benar ya. Lalu belajar tentang fisika dan lain-lain. Nah, tips buat mahasiswa baru supaya nggak culture shock nih Pak waktu masuk teknik elektro, kira-kira nih apa nih Pak? Ya, jadi untuk teman-teman yang berminat Ya. ya bergabung dan mau belajar tentang teknik elektro, tenang saja. Jadi kalau misalnya nggak tahu sama sekali, basicnya nol nih tentang Ya. elektro, santai saja. Semua Santai itu aja. ada prosesnya. Ya, jadi di awal kita akan ajari hal-hal dasar dulu. Ya, dasar pemrograman, dasar kelistrikan, dasar robotik dan lain sebagainya. Jadi nggak langsung disuruh buat project Ya, ya. betul. Itu ada waktunya. Jadi kita kasih semester awal 1, 2 itu mata kuliah dasar. Ya yang mana sebenarnya sudah pernah diajarkan di SMA dulu atau SMK gitu. Di sini tinggal mengulangi dan mengasah lagi. Kalau sudah masuk mata kuliah bidang studi, mata kuliah yang berkaitan dengan kelistrikan ya. Kemudian masuk mata kuliah bidang studi tadi, baru semua kalau udah dapat baru kita masuk ke project dan lain sebagainya. Jadi tenang saja, meskipun nol nih tentang elektronik nggak tahu sama sekali, masih bisa, pastinya masih bisa untuk bergabung dan belajar di teknik elektro. Nah, terakhir nih Pak, kalau misalkan teknik elektro dirangkum dalam satu kalimat, itu kira-kira apa nih?
Ya, jadi teknik elektro itu merupakan dasar atau pijakan teknologi modern masa depan. Ya. Dengan adanya elektro, maka teknologi modern tadi itu akan bisa berkembang. Gitu. Oke, jadi ternyata teknik elektro itu nggak seserem yang kita bayangin teman-teman. Jadi teknik elektro ini malah justru sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Sangat gitu, dekat sekali. Dan mungkin dari teman-teman live TikTok ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Ini dari teman-teman TikTok ada yang mau mengajukan pertanyaan. Ada ya. Teman saya cewek mau masuk elektro tapi takut. Iya. Gimana tuh Bapak? Jadi tenang saja, yang cewek ya banyak. Ini cerita dari para alumni nih ya. Jadi kita sudah punya banyak alumni nih yang tersebar di seluruh Indonesia. Ya. Alumni kita ada yang cowok, ada yang cewek. Yang cewek juga bisa ya berperan penting di project gitu ya. Sebagai project leader dan lain sebagainya. Sebagai desainer dan lain sebagainya. Jadi nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah mau cewek mau cowok kalau mereka itu punya ilmu yang cukup, maka dia bisa berkontribusi dimanapun dia berada. Oke. Jadi nggak ada masalah ya. Sekali lagi cewek itu bisa bekerja di set juga bisa. Banyak itu, coba dilihat di internet tuh cewek yang pakai helm project ya, yang luar Ya, biasa, betul. megang Ya. map, desainer segala macam, itu juga cewek. Ya, jadi nggak ada batasan gender gitu. Nggak ada. Nah, Semua cewek cowok bisa masuk. bisa. Dan mungkin bisa nanti teman-teman lihat waktu masuk ke kampus Unesa Ketintang, nanti di kanan jalan itu ada SDG Gender Equality. Jadi di sini tuh semua gender bisa menerapkan apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan gitu. Tidak terbatas dengan adanya batasan gender itu tadi. Benar. Jadi walaupun cewek bisa kok masuk teknik elektro dan banyak juga. Banyak alumni kita yang Banyak alumni. sudah ya bekerja di seluruh ya industri yang sudah tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Bapak. Kira-kira apa saja Pak yang perlu dipersiapkan untuk sebelum masuk ke prodi teknik elektro? Ya, kalau berkaitan dengan pelajaran itu tadi mata kuliah basics, jadi banyak perhitungan juga di teknik elektro, matematika, kemudian fisika yang berkaitan dengan kelistrikan, dan juga kalau dari bahasa Inggrisnya juga harus diasah. Ya. Pak, nggak bisa semuanya, tenang aja tadi. Kita bisa pelajari lagi Kita bisa di pelajari. awal semester tentang mata kuliah tadi. Ya. Pasti semua itu membutuhkan proses Benar teman-teman. banget. Dan nggak harus yang langsung kalian 100 untuk masuk ke teknik elektro. Kalian tuh walaupun masih 0 itu bisa kok masuk Bisa. teknik elektro karena Bisa. semuanya dipelajari dari dasar dari semester 1 sampai ke semester 8 gitu. Benar banget. Nah, mungkin itu sekian saja Pak waktunya dari kami dari Technopods Logic On. Terima kasih banyak Pak Rifki atas waktu yang diberikan buat sharing-sharing ngobrol nih tentang teknik elektro. Mungkin dari teman-teman di luar sana yang sedang menonton live TikTok hari ini bisa mengambil pelajaran dan mengambil. Oh, ada satu pertanyaan lagi ternyata. Pertanyaan terakhir nih Bapak, Ya, terakhir. silakan. Mau nanya nih, lulusan teknik elektro kerjanya bisa di mana aja nih Pak? Apakah hanya terbatas di perusahaan listrik saja gitu? Ya, jadi sebenarnya bisa ya di mana aja. Tadi kan saya sudah sampaikan bahwa kita itu di kuliah itu tidak hanya butuh hard skill saja, Ya. tapi juga soft skill. Kalau soft skill itu sudah memenuhi, insya Allah ya kita bisa bekerja meskipun di luar bidang teknik elektro. Tahu Pak Purbaya ya? Ya. Menteri Keuangan, ya. Itu Dari S1-nya teknik elektro elektro. beliau, bisa jadi Menteri Keuangan gitu. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan adalah logika untuk berpikir tadi. Oke. Jadi kalau logika berpikirnya bagus, maka kita bisa ditempatkan dimanapun. Betul. Gitu. Jadi pertama mungkin jadi engineer teknik elektro. Nanti kalau sudah
ke atas jadi manajer, direktur, maka harus menguasai semuanya. Ya, Itu ya kan, keuangan, produksi, manajerial, semua juga harus dikuasai. dan semua itu butuh proses. Proses. Intinya itu semua itu butuh proses. Ya. Jadi nanti di perkuliahan ini semuanya teman-teman berproses dan berprogres untuk mengembangkan diri teman-teman, bisa nanti setelah perkuliahan bisa diterima di kerja manapun. Benar. Gak hanya dispesifikkan di satu bidang gitu. Ya. Terima kasih banyak Pak Rizky atas Sama-sama, Mas waktunya. Yuda. Sudah bisa datang di Ya. Teknopods kali ini, dan semoga makin banyak yang kenal dan tertarik sama teknik Elektro Unesa. Terima kasih teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.